Tata cara pengisian blok 4 dokumen L2 kegiatan sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dokumen L2 untuk kegiatan sensus pertanian 2023, yaitu terkhusus mengenai blok 4, tata cara untuk pengisian blok 4. Jadi pastikan teman-teman yang menantikan atau ingin tahu tentang bagaimana tata cara pengisian untuk blok 4 dokumen L2 yang dimaksud, pastikan untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip agar tidak ketinggalan dengan info yang akan saya bagikan. Ya, sebagaimana yang tertera pada layar teman-teman di sini untuk blok 4-nya yaitu tentang tanaman semusim. Adapun untuk jenis tanaman semusim itu meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk jenis-jenis tanaman pangan sendiri sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu ada jenis padi dan juga tanaman palawija berupa biji-bijian dan juga berupa umbi-umbian. Selanjutnya yang termasuk tanaman semusim itu ada tanaman hortikultura dan perkebunan. Untuk pengisian dimulai dari poin 401. Di sini ada pertanyaan, apakah mengusahakan tanaman semusim? Dan yang termasuk tanaman semusim ini adalah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada periode 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022. Ini adalah, saya tekankan, ini adalah contoh untuk kegiatan gladi bersihnya sudah dilaksanakan, dan pada dokumen yang asli untuk kegiatan sensus pertanian 2023 nanti tanggalnya atau periode di sini yaitu 31 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2023. Jika jawaban dari responden iya, maka angka 1 iya-nya dilingkari, dan jika tidak, maka angka 0 yang dilingkari. Dan untuk jawaban sesuai jawaban responden 1 atau 0 dituliskan di kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk poin 402 di sini adalah nama tanaman semusim, yang termasuk tanaman semusim itu ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Nama-namanya itu termasuk nama tanamannya itu apa, dituliskan saja di kolom 402 atau 402 ya. Ini disediakan ada 10 jenis, barangkali ada meliputi lebih dari 1 atau lebih dari 2 jenis tanaman. Kemudian untuk kolom 403 atau poin 403 yaitu kode tanaman. Untuk mengetahui kode tanaman yang dimaksud, teman-teman harus mengetahui tentang kode komoditas. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, bisa simak di video saya yang lain. Video saya yang sudah saya upload sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang kode komoditas untuk tanaman di sensus pertanian 2023. Selanjutnya untuk poin 404, di sini adalah jenis usaha. Jika jenis usahanya yaitu budidaya, maka berkode 1. Jika pembibitan kode 2. Dan di sini untuk 404 ini jawabannya bisa multiple, artinya bisa lebih dari 1. Dan apabila jawabannya adalah untuk pembibitan yaitu kode 2 ya, khusus misalkan hanya satu jawaban yaitu pembibitan, maka di kode 2, maka teman-teman harus langsung melanjutkan ke R420, ke dokumen 420. 420 teman-teman lihat di situ ya. Tetapi ini mengantisipasi jawaban dari responden adalah jenis usahanya adalah budidaya berkode 1, maka artinya untuk poin 405 maka harus diisi kondisi utama tanaman itu kode berapa. Untuk mengetahui kode di 405, teman-teman lihat untuk acuannya di bawah ya, di bawah dari blok 4 itu tersedia untuk tata cara pengisian blok 405. Jika kondisi utama tanamannya adalah tanaman tunggal, maka di kode 1. Jika tanaman campuran di kode 2, tanaman tumpang sari di kode 3, dan tanaman asosiasi antara semusim dan tahunan, maka di kode 4. Kemudian ada periode waktu harus diisikan. Periode waktu untuk penanaman berapa bulan atau berapa tahun ya, dituliskan di kolom yang sesuai, dan untuk panennya juga dituliskan di kolom yang sesuai. Selanjutnya untuk poin 410 sistem pemanenan.
Jika dipanen sendiri maka di kode 1, jika diijonkan maka di kode 2, jika ditebaskan kode 3, dan jika pada saat teman-teman melakukan pencacahan belum panen maka di kode 0. Atau pada poin 410 ini jawaban juga bisa multiple, artinya lebih dari 1. Selanjutnya untuk 411 dan 412 adalah luas. Luas ini meliputi untuk 411 yaitu luas tanam dalam ukuran meter persegi, dan untuk 412-nya adalah tentang luas panen dalam satuan meter persegi juga. Dan apabila berdasarkan pada jawaban di poin 411 dan 412, luas tanam lebih besar dari luas panen, penyebab utamanya itu apa? Harus teman-teman isikan. Dan untuk mengisi di poin 413, teman-teman lihat di rambu-rambu di bawah blok 4. Ini ada kode R413 ketika luas tanam lebih besar dari luas panen. Penyebab utamanya ada apa saja? Misalkan ada karena kekeringan, maka di kode 1, jika karena hama kode 2, jika penyakit kode 3, 4 banjir, 5 panen sebagian, 6 hewan, 7 pencurian, dan 8 lainnya. Lainnya ini bisa mungkin karena kebakaran atau peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan gagal panen ya, atau panennya lebih sedikit dari luas tanamnya selain yang tertera di 7 poin tersebut. Selanjutnya untuk 414 jenis produksi dan 415 adalah satuan produksi. Untuk mengetahui jenis produksi dan satuan produksi, teman-teman harus mengetahui di kode komoditas yang pernah saya bahas, itu sebagai acuannya ada di situ. Atau barangkali teman-teman bingung, bisa teman-teman download saja atau klik saja link yang saya bagikan ya, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi untuk teman-teman jadikan acuan. Selanjutnya untuk poin 416, volume produksi selama periode 31 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2023. Volume produksinya itu bagaimana? Kemudian untuk 417 nilai produksinya yaitu bagaimana juga, dan untuk nilai produksi ikutan selama periode tersebut ada berapa rupiah. Dan sebagai rambu-rambu untuk teman-teman, 414 sampai dengan 418 akan terisi jika rincian di 410 berkode 1. Artinya jika rincian di 410 berkode 2 atau 3 atau bahkan 0 tidak ada angka satunya, maka untuk poin 414 sampai dengan 418 tidak perlu diisi. Selanjutnya untuk poin 419. 419 diisikan jika untuk poin 410 berkode 2 atau 3. Kemudian untuk 420 diisikan jika rincian 404 berkode 2. Jadi teman-teman harus memahami untuk rambu-rambu, setiap rambu-rambu dalam pengisian poin-poin pada dokumen sensus pertanian 2023 ini. Dan poin terakhir pada blok 4 dokumen L2 untuk sensus pertanian 2023 yaitu pemanfaatan produksi selama periode 31 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2023. Diisikan dengan kodenya saja, dan acuan untuk mengisikan di poin 421 teman-teman lihat di bawah pada blok 4 ini. Pada kolom blok 4 ini di bagian bawah ada keterangannya, yaitu jika produksi seluruhnya untuk dijual di kode 1, jika produksi sebagian besar untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri maka di kode 2. Kode 3 yaitu jika produksi sebagian besar dan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual. Dan kode 4 apabila produksi seluruhnya untuk dikonsumsi sendiri, atau jika belum dijual maka di kode 0. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Dan barangkali ada pertanyaan atau sejenisnya bisa teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.